Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada kesaksian Jenderal ya Kopassus yang menyelamatkan Hercules, kabarnya begitu kan ya, menyelamatkan Hercules dan sekarang kata Jenderal itu begitu kan, dia penakut tapi tidak tahu diri. Ini maksudnya gimana begitu? Banyak hal yang kemudian kita muncul narasi-narasi itu begitu bahwa apa yang kemudian dilakukan Hercules hari ini begitu kan ya, nampaknya dia punya kekuatan secara masif begitu kan ya. Dulu memang dia adalah seorang preman begitu, tapi sampai sekarang nampaknya jiwa premannya tetap ada begitu. Padahal Hercules ini punya hutang budi ya kepada Prabowo Subianto ya, apa namanya, waktu itu begitu kan ya, waktu kejadian Timur-Timur pada waktu itu begitu, karena membela sana sini pada akhirnya ya bisa saja Prabowo itu kalau ingin apa namanya, ingin mendor ya Hercules bisa saja begitu, tapi pada waktu itu begitu tidak begitu kan. Tapi ada Pak Jenderal begitu kan, namanya Yayat Sudrajat begitu kan ya, bercerita bahwa apa namanya, dia yang menyelamatkan Hercules. Nah, inilah kemudian saya kira Hercules ini harus berterima kasih juga begitu kan ya, sampai-sampai jangan sampai nantang-nantangin ya purnawirawan seperti Gatot dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya purnawirawan itu punya sumbangsi besar ya kepada Hercules pada akhirnya. Kan itu logikanya. Jadi ini banyak cerita-cerita dulu begitu kan ya soal Timur-Timur itu begitu kan, apa namanya, karena kita Timur-Timur itu kan sudah pecah belah begitu kan ya, sudah apa namanya, sudah menjadi Timur Leste dan sebagainya begitu. Dan sekarang ya Hercules ini kan membangun GRIP begitu kan sebagai ormas, tapi sayangnya ini di berbagai daerah ditolak. Kenapa ditolak? Ya nggak tahu. Salah satu contoh misalnya di Bali begitu kan ya. Di Bali ini ya pecalang dan warga Bali tolak kehadiran Ormas GRIP Jaya. Ada apa begitu? Ya karena mungkin tidak sesuai begitu kan. Ya karena adat dengan istiadat di situ begitu. Pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan sebagai seperti apa sih sosok Hercules itu, apa dampaknya kepada masyarakat dan apa dampaknya kepada pemerintah. Apakah hanya ingin karena punya masa banyak lalu kemudian dimanfaatkan? Apakah seperti itu? Ini logikanya banyak begitu kan ya. Untuk saat ini kita lihat saja nanti begitu. Makanya tidak heran orang akan melihat bahwa sosok dari apa namanya, dari apa namanya, dari Hercules ini nampaknya nampaknya keberaniannya masih saja seperti preman begitu. Padahal kita hidup di negara demokrasi modern. Sudah berubah hal-hal kayak begitu. Ya, sudah berubah begitu ya. Saat ini ya saya lagi terhubung dengan Yayat Sudrajat begitu kan ya, sebagai apa ya, sebagai kesaksian Jenderal Kopassus begitu kan yang menyelamatkan Hercules ya, dan bahkan dia bercerita bagaimana Hercules seperti ini. Si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya, negara dan bangsa Indonesia? Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat. Bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu, merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati, lu hampir dikubur.
Hampir dikung kalau si botak gendut ini ngomong bahwa apa yang sudah dihasilkan. Lo sekarang apa yang sudah dia lakukan? Wah, dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk, jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu kabais. Dan saya mohon maaf ya, itu Pak Gatot itu diem gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai tuntas, sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf, ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Dan dia istilahnya diselamatkan, kemudian dirawat di RSPAD. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Lah apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak enggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan itu mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu loh. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu loh. Loh, kok dia ngomong seenaknya? Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Yayat Sudrajat begitu kan dia. Tapi bagi kami adalah nuansa-nuansa seperti ini banyak sekali yang kemudian berkomentar begitu di media sosial bahwa apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Hercules ini nampaknya ya hanya itu aja begitu. Hanya jadikan sebagai lelucon di negara kita. Memang punya pasukan sampai 1.500, 1.400 dan sebagainya. Tapi sekarang ini kan demokrasi modern. Artinya yang paling penting itu adalah gagasan yang paling utama, bukan duel sama duel atau apa begitu. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar netizen. Kacau ya. Indonesia isinya bukan orang-orang jujur atau orang-orang hebat dan pejabat cerdas, tapi isinya Indonesia sekarang adalah preman, ya pantesan. Ini komentar dari netizen. Ini Hercules tak ada yang bisa menangkap Pak Joko Widodo selama saya masih hidup. Wah, bukan soal itu begitu kan. Artinya apa? Artinya ini kan menunjukkan bahwa jati diri sebagai Hercules misalnya nampaknya keberanian itu oke lah, apresiasi begitu kan. Tapi di zaman modern hari ini begitu bukan soal itu, bukan soal adu kuat, adu otot begitu kan ya. Tapi soal bagaimana narasi-narasi dan gagasannya itu yang paling penting pada akhirnya. Seperti tuntutan Purnawirawan ya terkait dengan 8 tuntutan kepada Prabowo begitu. Ini kan merupakan aspirasi, merupakan suara dari rakyat. Wajar dong. Kalau ada yang menolak, oke lah. Kalau ada yang kemudian menyampaikan, oke lah. Karena ini adalah demokrasi modern. Bukan sok-sokan lalu kemudian kayak orang hebat. Bukan. Tapi kan kita menunjukkan dengan narasi-narasi itu begitu. Makanya ini akan menjadi dampak begitu kan ya. Kepada siapapun begitu kan ya, ormas-ormas ini akan menjadi dampak. Bisa saja ada penolakan-penolakan tertentu begitu ya.
Ini bukan soal adu kekuatan sekarang ini ya. Peran penting dari semuanya ini begitu kan. Kan ada militer, ada TNI, ada Polri begitu kan. Ini kan yang paling penting secara institusi begitu ya. Kalau kita ngotot dengan apa namanya dengan otot, saya kira ini sudah tidak zamannya lagi pada akhirnya. Tidak zamannya lagi begitu. Makanya Gatot Nurmantio mengatakan, "Hei Hercules ya, dulu Anda preman." Itu kan kata-kata inilah yang kemudian mungkin ya egonya sangat tinggi begitu kan. Hercules itu apakah kalau dikritik mereka langsung tegang sana sini? Bukan soal itu begitu. Tapi soal bagaimana ketika dikritik orang, ya anggaplah santai begitu. Santai ya, apa namanya? Ya menurut saya pribadi tidak usah ditanggapi masalah dengan otot kekerasan itu begitu kan ya. Saya kira banyak hal yang kemudian kita muncul, dan bahkan ya si Risman juga mengomentari soal Gatot itu begitu. tapi walaupun agak kurang nyambung pendapatnya atau gimana begitu, tapi saya kira ini negara kita begitu. Masyarakat Indonesia tambah melihat bahwa ya ini gimana, ini agak lucu banget begitu kan. Jadi bisa saja ormas-ormas ini akan diatur oleh Prabowo begitu, karena presidennya Prabowo bisa saja dibubarkan. Ya inilah yang akan terjadi pada akhirnya gitu kan. Kan iya, kalau ini dibubarkan semua, wah wallahu a'lam begitu kan. Wassalam semuanya. Makanya harus ada aturan ormas-ormas itu begitu ya. Kalau dulu ormas seperti FPI begitu kan, padahal satu sisi membantu rakyat sana sini begitu kan, ada yang kemudian dianggap melanggar, ya dibubarkan oleh pemerintah. Dan sekarang kita lihat saja dampaknya ormas-ormas yang ada di negara kita ini apa kepada masyarakat. Sumbangsinya terhadap bangsa dan negara kita apa begitu kan. Itu yang kita lihat ya. Jadi apa namanya, intinya pada akhirnya lihat saja orang-orang nampaknya begitu ingin membangun lokal strongman ya. Orang yang punya kepentingan terhadap bangsa dan negara kita biasanya begitu kan. Ya biasanya dia membangun lokal strongman yang kuat. Artinya pos-pos tertentu begitu kan ya, mulai dari preman, mulai dari orang-orang yang berpengaruh di desa, orang-orang yang berpengaruh di tatanan kota, itu semuanya dirangkul menjadi satu ya. Walaupun akibatnya seperti apa, dampaknya seperti apa, tapi inilah yang kemudian dicoba untuk dirangkul itu begitu. Dan ini pada akhirnya ini ada kemunduran demokrasi kalau merangkul ya lokal-lokal strongman itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang akan mungkin ya Presiden Prabowo nantinya begitu kan akan menjadi apa namanya, menjadi tantangan besar ya kepada Presiden Prabowo begitu untuk semuanya memberesi semua begitu kan, karena ormas-ormas yang ada di Indonesia ini biar banyak begitu kan, ribuan, ada ormas ini ormas itu dan sebagainya begitu kan ya. Makanya ormas seperti apa yang kemudian ya yang diizinkan oleh apa namanya di Indonesia, kita tunggu saja begitu. Ormas keagamaan kan sudah begitu, perpatokan kita adalah NU dan Muhammadiyah begitu kan. Kalau ada nanti ormas di Indonesia itu ya cuma ada 2. Ya itu begitu, visi dan misinya adalah membangun bangsa dan negara kita, berdampak positif kepada masyarakat. Ya ini toh pada hakikatnya kan iya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Tapi kita lihat saja realitas demokrasi modern itu nampaknya apa yang kemudian dilakukan Hercules itu sudah tidak masuk begitu kan. Artinya apa? Artinya terlalu ngotot sana sini. Seharusnya kan berpikir secara jernih dengan narasi-narasi itu. Kalau Gatot Nurmantio mengatakan Hercules dulu adanya preman begitu, dikritik seperti itu misalnya, ya kalau menurut saya pribadi diterima aja begitu. Biarin, jangan ditanggapi. Justru ditanggapi akan membuat kegaduhan besar pada akhirnya. Jadi saya kira ini yang kita lihat begitu kan ya, tidak perlu main otot sana sini, ngotot sana sini, pada akhirnya akan berdampak kepada ormas grip itu sendiri begitu. Inilah yang terjadi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.